Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 3. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang kimia unsur periode ketiga. Selamat menyaksikan. Nama saya Elham Tomasi, absen 16. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit utama 3 dan jumlah elektron valensi yang berbeda. Pada periode ketiga terdapat 8 unsur. Yang pertama ada natrium dengan lambang Na dan nomor atom 11. Yang kedua ada magnesium dengan lambang Mg dan nomor atom 12. Yang ketiga ada aluminium dengan lambang Al dengan nomor atom 13. Yang keempat ada silikon dengan lambang Si dan nomor atom 14. Selanjutnya ada fosfor dengan lambang P dengan nomor atom 15. Yang keenam ada belerang dengan lambang S dan nomor atom 16. Selanjutnya yang ketujuh ada klor atau klorin dengan lambang Cl dan nomor atom 17. Dan yang terakhir ada argon dengan lambang Ar dengan nomor atomnya 18. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron dari unsur-unsur periode ketiga. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisiknya. Nah, konfigurasi elektron itu memiliki dua metode. Yang pertama ada metode Bohr dan metode mekanika kuantum. Metode Bohr itu adalah konfigurasi elektron yang berdasarkan pada kulit atomnya. Nah, setiap atom itu memiliki 7 lapis kulit. Ada K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, jumlah elektron maksimal yang dapat ditempati setiap kulit atom itu bisa dicari dengan rumus 2N kuadrat. Jadi K itu sama dengan 1, L itu sama dengan 2, M sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini menjadi 2 kali 1 kuadrat, 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 3 kuadrat, dan 2 kali 4 kuadrat, dan seterusnya. Dan dihasilkanlah hasil, dan didapatkanlah hasil ini. Selanjutnya ada aturan metode Bohr. Yang pertama, elektron itu di kulit luar tidak boleh lebih dari 8. Nah, yang kedua, periode suatu unsur ditentukan berdasarkan banyak kulit atomnya. Yang ketiga, golongan suatu unsur ditentukan berdasarkan jumlah elektron valensi. Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit terluarnya. Nah, contohnya itu di sini ada unsur Na dengan nomor atom 11 dan diuraikan menjadi 281. Satu ini sudah memenuhi aturan yang nomor 1, yaitu tidak boleh lebih dari 8. Nah, untuk mencari periode itu ditentukan berdasarkan banyak kulitnya, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi periodenya 3. Terus ada untuk mencari golongan ditentukan berdasarkan elektron valensinya. Nah, pada unsur ini itu elektron valensinya 1. Jadi golongannya 1A. Terus contoh selanjutnya ini ada Mg dengan nomor atom 12 diuraikan menjadi 2, 8, 2. Maka periodenya sama dengan 3 dan golongannya sama dengan 2A. Selanjutnya ada Al dengan nomor atom 13 diuraikan menjadi 2, 8, dan 3. Maka periodenya sama dengan 3 dan golongannya sama dengan 3A. Selanjutnya ada Si dengan nomor atom 14 diuraikan menjadi 2, 8, 4. Periodenya sama dengan 3 dan golongannya sama dengan 4A. Selanjutnya di sini ada fosfor dengan nomor atomnya 15 diuraikan menjadi 2, 8, 5, maka periodenya sama dengan 3 dan golongannya sama dengan 5A. Selanjutnya ada sulfur diuraikan menjadi 2, 8, 6, periodenya sama dengan 3, golongannya sama dengan 6A. Kita ada Cl diuraikan menjadi 2, 8, 7, periodenya sama dengan 3, golongannya sama dengan 7A. Dan yang terakhir ada Ar diuraikan menjadi 2, 8, 8, periodenya sama dengan 3, golongannya sama dengan 8A. Selanjutnya di sini ada metode mekanika kuantum. Metode mekanika kuantum ini yaitu pengisian elektron dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada metode mekanika kuantum ini terdapat aturan Aufbau seperti yang sudah saya gambarkan ini. Nah, aturan Aufbau ini wajib untuk dihafalkan karena tidak terdapat dalam soal.
Cara menghafalkannya bisa menggunakan unsur golongan ke-8A, yaitu gas mulia. Berarti di sini ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kemudian dituliskan angka 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara membaca aturan Aufbau ini dengan cara melingkar, yaitu dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya sini ada contoh unsur Na dengan nomor atom 11 diuraikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Nah, golongannya ini sama dengan S ditambah P. Karena di sini hanya ada S, jadi sama dengan 1, dan periodenya yang ini sama dengan 3. Selanjutnya ada Mg diuraikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, golongannya ini sama dengan 2. Periodenya sama dengan 3. Selanjutnya ada Al diuraikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P1. Nah, golongannya sama dengan S ditambah P sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Periodenya sama dengan 3. Golongannya 2A, 1A. Selanjutnya ada silikon yang diuraikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Golongannya sama dengan 2 tambah 2, 4. Periodenya sama dengan 3. Selanjutnya ada fosfor diuraikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 3P3. Golongannya sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Periodenya sama dengan 3. Nah, di sini selanjutnya di sini ada S. Di sini bisa menggunakan gas mulia. Cari nomor gas mulia dengan nomor atom yang mendekati 16. Di sini ada neon. Jadi tulis ini Ne, lalu dimulai dari Ne. Jadi 3S2, terus 2P4, 3P4. Maka golongannya sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Periodenya sama dengan 3. Selanjutnya ada Cl menggunakan Ne juga, jadinya 3S2, 3P5. Golongannya sama dengan dijumlahkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Periodenya sama dengan 3. Dan terakhir ada Ar dengan Ne, jadi 3S2, 2P6. Maka golongannya sama dengan 6 ditambah 2, 8. Periodenya sama dengan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Noval, absen 4 dari kelas 12 MIPA 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keperiodikan periode 3. Nah, yang pertama adalah jari-jari. Naiknya nomor atom menyebabkan semakin bertambahnya muatan inti dan kulit atom. Hal ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti atom terhadap elektron pada kulit-kulit atom semakin kuat. Akibatnya, jarak antara inti atom dan kulit terluar semakin rapat, atau dengan kata lain terjadi penurunan jari-jari atom. Jadi, dari natrium hingga argon, jari-jari atomnya semakin kecil. Selanjutnya, keelektronegatifan. Seiring dengan menurunnya jari-jari atom dan naiknya nomor atom, keelektronegatifan akan semakin meningkat. Maka, dari kiri ke kanan, atau dari natrium ke argon, harga keelektronegatifannya semakin membesar. Selanjutnya ada sifat logam.
Dalam keadaan bebas, natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur logam dengan struktur zat berupa padatan kristal, memiliki kilap logam, dan dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Sebaliknya, fosfor, sulfur, klor, dan argon merupakan unsur non-logam. Di alam, fosfor dan sulfur ditemukan dalam bentuk padatan, sedangkan klor dan argon berbentuk gas. Unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Adapun silikon, termasuk unsur semi-logam atau metaloid, yaitu unsur yang terletak pada daerah peralihan antara logam dan non-logam, serta memiliki sifat keduanya. Jadi, dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Nah, berkurangnya sifat logam ini juga menyebabkan memburuknya daya hantar listrik suatu unsur. Selanjutnya adalah sifat basa. Senyawa asam dan basa yang berbentuk ini mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Secara berurutan, kekuatan asam basa unsur periode ketiga ini berubah dari basa kuat, yaitu natrium dan magnesium, dan lalu kemudian ada amfoter, yaitu aluminium, lalu asam lemah hingga menjadi asam kuat, yaitu fosfor, sulfur, klor, dan argon. Untuk argon tidak bereaksi membentuk senyawa baru karena argon merupakan unsur yang stabil. Jadi argon tidak basa atau tidak asam. Selanjutnya energi ionisasi. Seperti yang bisa kita lihat, energi ionisasi berbeda-beda setiap unsurnya. Atom P relatif stabil sehingga lebih sukar melepas elektron. Akibatnya, energi ionisasi P lebih besar daripada energi ionisasi S. Selanjutnya, aluminium lebih mudah melepaskan satu elektron valensinya, sehingga energi ionisasi magnesium lebih besar daripada energi ionisasi aluminium. Begitu juga dengan atom fosfor yang memiliki orbital 3p setengah penuh. Menurut Friedrich Hund, seorang fisikawan asal Jerman, keadaan elektron yang tersebar di satu orbital lebih stabil jika dibandingkan di dalam orbital P sudah ada elektron yang berpasangan. Oleh karena itu, atom P relatif stabil sehingga lebih sukar melepas elektron. Akibatnya, energi ionisasi P lebih besar dibanding energi ionisasi S. Selanjutnya adalah afinitas elektron setiap unsurnya. Afinitas elektron setiap unsurnya adalah sebagai berikut. Natrium adalah min 53, magnesium adalah min 230, aluminium adalah min 44, silikon adalah min 134, fosfor adalah min 72, sulfur adalah min 200, klor adalah min 349, dan argon adalah 35. Sekarang yang terakhir adalah titik didih dan titik leleh. Silikon memiliki harga titik didih sebesar 2680 dan titik leleh sebesar 1410 Celcius. Besarnya harga titik didih dan titik leleh Si disebabkan oleh struktur zat suatu unsur dalam keadaan bebas. Dalam keadaan bebas, silikon berbentuk padatan kristal yang berikatan secara kovalen. Setiap atom Si akan berikatan dengan 4 atom Si lainnya. Oleh karena itu, jenis ikatan dan banyaknya atom yang terlibat inilah dibutuhkan usaha yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatannya sehingga titik didih dan titik lelehnya pun tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam periode 3. Yang pertama ada natrium. Natrium adalah unsur dengan lambang Na yang memiliki nomor atom 11 dan massa atom 23. Pada tahun 1807, natrium pertama kali ditemukan oleh Sir Humphry Davy di Royal Institution London. Ia mengisolasi natrium untuk pertama kalinya dengan elektrolisis natrium hidroksida kering yang telah sedikit dilembabkan. Elektrolisis ini menggunakan daya gabungan dari 3 baterai besar yang dibangunnya. Davy mencatat bahwa logam yang terbentuk di elektroda kawat yang ia tempatkan di natrium hidroksida adalah cairan, tetapi menjadi padat saat mendingin dan tampak memiliki kilau perak. Nama awal natrium dalam bahasa Inggris adalah sodagen. Ini merupakan nama yang diberikan oleh Sir Humphry Davy dalam buku catatan laboratoriumnya. Kemudian dia mengubahnya menjadi sodium. Sifat fisika logam natrium antara lain merupakan unsur logam yang berwujud padatan pada suhu ruang, memiliki densitas sebesar 0,970 gram per cm kubik, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, jari-jari atom sebesar 190 pm. Sifat kimia logam Na antara lain bersifat reaktif, bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dengan larutan basa dengan persamaan reaksi Na plus H2O menghasilkan NaOH plus setengah H2. Reaksi dengan oksigen menghasilkan senyawa oksida dengan persamaan reaksi 2Na plus setengah O2 menghasilkan Na2O. Reaksi dengan hidrogen
menghasilkan senyawa hidrida dengan persamaan reaksi Na plus setengah H2 menghasilkan NaH. Kegunaan logam natrium. Logam natrium digunakan dalam pembuatan sunamide dan ester dan dalam pembuatan senyawa organik. Logam juga dapat digunakan untuk memodifikasi paduan seperti aluminium silikon dengan meningkatkan sifat mekanik dan fluiditasnya. Natrium digunakan untuk membersihkan atau melicinkan permukaan logam dan memurnikan logam cair. Natrium klorida atau garam dapur sangat penting untuk nutrisi yang baik. Ion natrium memfasilitasi transmisi sinyal listrik dalam sistem saraf dan mengatur keseimbangan air antara sel-sel tubuh dan cairan tubuh. Pompa natrium kalium sangat penting dalam kehidupan kita, ditunjukkan oleh fakta bahwa ia menggunakan sepertiga energi istirahat kita. Pompa mempertahankan keseimbangan elektrolit sel kita dengan ion kalium berlebih di dalam sel dan kelebihan ion natrium di luar sel. Gradien konsentrasi ini menciptakan tegangan di dinding sel yang memungkinkan sinyal listrik untuk ditransmisikan di neuron dan di otot. Ini juga menyediakan energi untuk proses dalam membran sel. Efek bahaya dari logam natrium. Logam natrium dianggap tidak beracun, tetapi jika terkena kulit dapat menyebabkan iritasi dan luka bakar. Selanjutnya kelimpahan, sumber, dan isotop dari logam natrium. Kelimpahan natrium pada kerak bumi 2,4% berat, 2,1% per mol. Kelimpahan natrium dalam tata surya 40 bagian per juta berat, 2 bagian per juta per mol. Sumber dari natrium, karena reaktivitasnya yang tinggi, natrium hanya ditemukan di alam sebagai senyawa dan tidak pernah sebagai unsur bebas. Natrium diperoleh secara komersial dengan elektrolisis natrium klorida cair. Isotop dari natrium. Natrium memiliki 16 isotop yang waktu paruhnya diketahui dengan massa 20 hingga 35. Natrium yang terbentuk secara alami terdiri dari satu isotop stabilnya, 23 Na. Yang kedua adalah magnesium. Magnesium adalah unsur logam dengan nomor atom 12 dan massa atom 24. Magnesium pertama kali disadari oleh Joseph Black pada tahun 1755, namun baru berhasil diisolasikan untuk pertama kalinya oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808 di London, Inggris. Ia telah membuat sebuah baterai besar dan menggunakannya untuk mengalirkan listrik melalui garam. Dengan melakukan itu, ia menemukan atau mengisolasi untuk pertama kalinya beberapa logam alkali dan alkali tanah. Nama magnesium berasal dari magnesia yang digunakan Davy dalam eksperimennya. Magnesia adalah distrik Thesali di Yunani, di mana magnesia alba atau magnesium karbonat ditemukan. Sifat kimia dan fisika logam natrium. Yang pertama, magnesium merupakan logam berwarna putih keperakan dan sangat ringan. Magnesium dikenal untuk waktu lama sebagai logam ringan struktural dalam industri karena bobotnya yang ringan serta kemampuannya membentuk paduan logam kuat. Yang kedua, magnesium sangat aktif secara kimia dengan sejumlah besar logam dapat diproduksi melalui reduksi termal garam logam tersebut dengan magnesium teroksidasi. Yang ketiga, unsur ini bisa bereaksi dengan sebagian besar unsur non-logam dan hampir setiap asam. Yang keempat, magnesium hanya sedikit bereaksi atau tidak sama sekali dengan sebagian besar alkali dan berbagai bahan organik seperti hidrokarbon, aldehid, alkohol, fenol, amina, ester, dan sebagian besar minyak. Yang kelima, digunakan sebagai katalis, magnesium memperlancar reaksi organik, kondensasi, reduksi, dan dehalogenisasi. Yang terakhir, magnesium adalah unsur paling melimpah ke-8 dan merupakan 2% penyusun kerak bumi berdasarkan beratnya. Kegunaan dan efek bahaya dari magnesium. Kegunaan magnesium antara lain, cahaya cemerlang yang dihasilkannya saat dinyalakan dimanfaatkan dalam fotografi, flare, dan kembang api. Senyawa magnesium seperti hidroksida, yaitu susu magnesium, magnesium hidroksida, sulfat, yaitu garam Epsom, klorida, dan sitrat digunakan untuk tujuan pengobatan. Magnesium adalah kation intraseluler terpenting kedua dan terlibat dalam berbagai proses metabolisme termasuk metabolisme glukosa, translokasi kanal ion, kopling stimulus kontraksi, kopling sekresi stimulus, serta transduksi sinyal reseptor hormon peptida. Efek bahaya dari magnesium yaitu bubuk magnesium adalah bahaya eksplosif. Cahaya putih terang ditambah ultraviolet dari pembakaran magnesium bisa menyebabkan kerusakan mata permanen. Kelimpahan, sumber, dan isotop dari logam magnesium. Kelimpahan pada kerak bumi 2,3% berat, 2% mol. Kelimpahan pada tata surya 700 bagian per juta berat, 30 bagian per juta per mol. Sumber dari magnesium
Magnesium adalah elemen ke-8 yang paling melimpah di kerak bumi dan logam paling melimpah ke-6. Magnesium diperoleh secara komersial dengan proses Pitgeon. Metode suhu tinggi ini menggunakan silikon sebagai zat pereduksi untuk mengekstrak magnesium dari mineral seperti dolomit atau magnepit atau air asin. Isotop dari magnesium. Magnesium memiliki 15 isotop yang umur paruhnya dikenal dengan massa berkisar antara 20-34. Magnesium alami adalah campuran dari 3 isotop stabilnya dan ditemukan dalam persentase yang ditunjukkan 24 mg, 79%, 25 mg, 10%, dan 26 mg, 11%. Unsur yang ketiga adalah aluminium. Aluminium merupakan logam dengan lambang Al yang memiliki nomor atom 13 dan massa atom 27. Pada tahun 1808, Sir Humphry Davy berhasil menguraikan alumina dalam busur listrik untuk mendapatkan logam dan menamainya aluminium. Kemudian orang-orang Inggris mengubah ejaannya menjadi aluminium dengan menambahkan satu silabi. Aluminium pertama kali diisolasi pada tahun 1825 oleh Hans Christian Ørsted di Copenhagen, Denmark, yang melaporkan segumpal logam yang berwarna dan berkilau akan menyerupai timah. Ørsted memproduksi aluminium dengan mereduksi aluminium klorida dengan menggunakan campuran kalium merkuri. Merkuri dikeluarkan dengan pemanasan untuk meninggalkan aluminium. Ahli kimia Jerman Friedrich Wöhler mengulangi percobaan Ørsted, namun ternyata hanya menghasilkan logam kalium. Wöhler mengembangkan metode ini 2 tahun kemudian, mereaksikan uap aluminium triklorida dengan kalium untuk menghasilkan sejumlah kecil aluminium. Pada tahun 1827, Wöhler disebut sebagai ilmuwan yang berhasil mengisolasi logam ini. Sifat kimia dan fisika logam aluminium. Aluminium adalah logam lunak dan ringan dan memiliki warna keperakan kusam karena lapisan tipis oksidasi yang terbentuk saat unsur ini terkena udara. Aluminium adalah logam tidak beracun dan non-magnetik. Unsur ini hanya memiliki satu isotop alami, aluminium 27, yang tidak radioaktif. Aluminium merupakan elemen berlimpah dalam kerak bumi dengan persentase sekitar 7,5% hingga 8,1%. Aluminium sangat jarang ditemukan dalam bentuk unsur bebasnya. Aluminium berkontribusi besar mempengaruhi sifat-sifat tanah yang hadir, terutama sebagai aluminium hidroksida. Aluminium merupakan logam yang reaktif sehingga sulit untuk mengekstrak dari bijinya, yaitu aluminium oksida. Aluminium adalah salah satu logam yang paling sulit untuk dimurnikan karena teroksidasi sangat cepat. Oksidasi aluminium membentuk senyawa yang sangat stabil, tidak seperti karat pada besi yang rapuh. Kegunaan dan efek bahaya dari aluminium. Kegunaan aluminium ditemukan terutama sebagai biji bauksit dan memiliki ketahanan terhadap oksidasi kuat serta ringan. Aluminium digunakan di banyak industri untuk membuat jutaan produk dan sangat penting bagi perekonomian dunia. Contohnya seperti komponen otomotif, produk konstruksi, produk kemasan, kertas aluminium, produk peralatan masak, dan produk rumah tangga. Komponen struktur yang terbuat dari aluminium sangat penting bagi industri kedirgantaraan dan industri lain di mana diperlukan logam dengan bobot ringan serta memiliki daya tahan dan kekuatan. Efek bahaya dari aluminium. Kadar aluminium yang tinggi dalam darah menyebabkan aluminium akan terakumulasi, melebur dengan albumin, yaitu protein utama darah manusia yang diproduksi organ hati, kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh, terutama otak dan tulang. Kelimpahan sumber dan isotop aluminium. Kelimpahan pada kerak bumi 8,23% berat, 6,32% mol. Kelimpahan pada tata surya 56 ppm berat, 2,7 ppm oleh mol. Sumber aluminium adalah logam yang paling melimpah di kerak bumi dan elemen ketiga di kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Aluminium terlalu reaktif untuk ditemukan murni. Bauksit, terutama aluminium oksida, adalah biji yang paling penting. Isotop mempunyai waktu paruh 15, diketahui jumlahnya 22-35. Dari jumlah tersebut, hanya 2 yang terjadi secara alami, 27 Al yang stabil dan 26 Al yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh 7,17 dikali 105 tahun. 26 Al dibentuk oleh pemboman argon kosmik argon di atmosfer bumi. Nama saya Regita Dewiarti dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang unsur silikon dan fosfor. Yang pertama, silikon. Sejarah silikon, kuarsa atau kristal silikon dioksida telah diketahui oleh orang-orang selama ribuan tahun. Flint adalah bentuk kuarsa dan alat-alat yang terbuat dari batu api yang digunakan sehari-hari di zaman batu. Pada tahun 1780, kimiawan Prancis Antoine Lavoisier mengusulkan bahwa unsur kimia baru dapat ditemukan dalam kuarsa. Unsur baru ini katanya pasti sangat melimpah. Dia benar, tentu saja, silikon menyumbang 28% dari berat kerak bumi. Ada kemungkinan bahwa di Inggris pada tahun 1808,
Humphrey Davy mengisolasi sebagian silikon murni untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak menyadarinya. Sifat kimia dan fisika silikon. Silikon adalah unsur elektropositif yang paling melimpah di kerak bumi, bersifat metaloid dengan kilap logam yang sangat rapuh. Silikon biasanya membentuk senyawa tetravalen meskipun kadang-kadang bivalen. Selain itu, senyawa silikon pentakoordinated dan heksakoordinat juga umum dikenal. Silikon umumnya mirip dengan logam. Dalam perilaku kimianya, unsur ini hampir sama elektropositif seperti timah dan jauh lebih positif daripada germanium atau timbal. Silikon membentuk berbagai hidrida, berbagai halida, dan banyak seri senyawa yang mengandung oksigen yang dapat memiliki sifat ionik atau kovalen. Kelimpahan unsur silikon. Unsur ini memiliki kelimpahan yang jauh sangat banyak daripada unsur lainnya. Selain dari oksigen, silikon merupakan penyusun 27,72% kerak bumi, sementara oksigen menyumbang 46,6%. Kegunaan unsur silikon. Silikon umumnya digunakan untuk membuat transistor, chips komputer, dan sel surya. Silika dan silikat digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselin, dan semen. Sebagian besar perangkat semikonduktor dan silikon. Silikon yang bereaksi dengan karbon membentuk karbida yang bersifat inert, sangat keras dan tidak dapat melebur. Banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengamplas. Silika gel bersifat higroskopis sehingga banyak digunakan untuk pengering dalam berbagai macam produk. Yang kedua adalah unsur P atau fosfor. Sejarah unsur fosfor. Fosfor pertama kali ditemukan pada 1669 oleh Dr. Jerman Henrik Brand. Brand agak terkenal dalam kimia. Dia kadang-kadang disebut terakhir dari alkemis. Alkimia adalah semacam pra-ilmu yang ada dari sekitar 500 sebelum Masehi sampai sekitar akhir abad ke-16. Alkemis ingin menemukan cara untuk mengubah timah, besi, dan logam lainnya menjadi emas. Mereka juga ingin menemukan cara memiliki hidup yang kekal. Alchemy mengandung terlalu banyak di sihir dan mistik menjadi ilmu nyata. Tapi itu mengembangkan sejumlah teknik dan menghasilkan banyak bahan baru yang kemudian ditemukan berguna dalam kimia modern. Sifat, kimia, dan fisika fosfor. Fosfor adalah unsur bukan logam multivalen dari kelompok nitrogen. Unsur ini ditemukan di alam dalam beberapa bentuk alotropik dan merupakan elemen paling penting bagi kehidupan organisme. Terdapat beberapa bentuk fosfor, yaitu fosfor putih, merah, dan hitam. Yang pertama, fosfor putih. Fosfor putih adalah jenis yang lazim diproduksi industri fosfor. Fosfor putih bersinar dalam gelap, terbakar secara spontan bila terkena udara, dan merupakan racun mematikan. Kedua, fosfor merah. Fosfor merah bervariasi dalam warna dari oranye ke ungu karena variasi kecil dalam struktur kimianya. Ketiga, fosfor hitam. Fosfor hitam dibuat di bawah tekanan tinggi, berwujud seperti grafit, serta mampu menghantarkan listrik. Kelimpahan unsur fosfor. Di alam, fosfor tidak pernah ditemui dalam bentuk murni, tetapi hanya sebagai fosfat yang terdiri dari atom fosfor yang terikat pada 4 atom oksigen. Fosfor juga hadir sebagai ion fosfat bermuatan negatif yang terbentuk dalam mineral atau sebagai organofosfat, di mana terdapat molekul organik yang melekat pada 1, 2, atau 3 atom oksigen. Fosfor juga terdapat dalam berbagai makanan. Makanan yang kaya akan fosfor termasuk tuna, salmon, sarden, hati, kalkun, ayam, telur, dan keju. Kegunaan unsur fosfor. Asam fosfat pekat digunakan sebagai pupuk pertanian dan produksi pertanian. Fosfat digunakan untuk kaca khusus lampu natrium dalam produksi baja. Dalam aplikasi militer, fosfor digunakan dalam pembuatan bom pembakar, bom asap, dan lain-lain, serta dalam aplikasi lain seperti kembang api, pestisida, pasta gigi, dan deterjen. Oke, selanjutnya adalah unsur sulfur. Sulfur atau yang biasa dikenal dengan belerang merupakan unsur yang paling banyak 10 yang ada di alam semesta.
Unsur ini telah dikenal sejak zaman kuno oleh Antoine Lavoisier sekitar tahun 1777. Meyakinkan seluruh komunitas ilmiah bahwa sulfur adalah sebuah unsur. Dan ini contoh dari unsur tersebut ya, yang sebelah kanan lain. Selanjutnya ada sifat fisik dari sulfur. Sulfur dilambangkan dengan huruf S dan ini nomor atomnya adalah nomor atom 16. Konfigurasi elektron minusnya adalah Ne 3s2 3p4. Selanjutnya ada massa atom relatifnya 32,066. Jari-jari atomnya 1,09 angstrom. Titik didihnya 445 derajat Celcius. Titik leburnya 119 derajat Celcius. Keelektronegatifnya 2,45. Energi ionisasinya adalah 1000 kJ per mol. Tingkat oksidasinya maksimalnya 6+. Struktur alam molekul poliatom. Wujud dari sulfur ini juga adalah benda padat. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat sulfur tersebut adalah belerang atau sulfur merupakan unsur halogen, unsur non-logam yang dalam bentuk padatnya berwarna kuning, rapuh, tak berasa dan tak berbau. Semua bentuk belerang tidak larut dalam air, tetapi dalam bentuk klister atau padatan, belerang dapat larut dalam karbon disulfida atau CS2. Sulfur dalam kesehariannya digunakan sebagai komersial utama belerang, adalah sebagai reaktan dalam produksi asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat adalah bahan kimia curah nomor 1 di dunia industri yang diperlukan dalam jumlah besar dalam baterai timbal asam untuk menggunakan otomotif. Yang kedua, belerang juga digunakan dalam vulkanisasi karet alam sebagai fungisida, sebagai bubuk dalam mesiu hitam, sebagai deterjen dan digunakan dalam pembuatan pupuk fosfat. Yang ketiga, belerang adalah elemen vital untuk semua bentuk kehidupan. Belerang adalah komponen dari 2 asam amino, cysteine dan metionin. Oke, selanjutnya adalah kelimpahan sulfur. Kelimpahan dalam kerak bumi ada 340 bagian per juta berat dan 225 bagian per juta mol. Kelimpahan dalam tata surya 400 bagian per juta berat dan 10 bagian per juta mol. Biaya yang diperoleh dalam menghasilkan sulfur ini adalah murninya $50 per 100 gram. Selanjutnya ada unsur klorin. Unsur klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atomnya 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin. Dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya, sebagian besar di antara mereka, klorin berwujud gas berwarna hijau, kuning, hijau pada suhu berkamar. Suhu ini terkenal sejak zaman kuno, sekitar tahun 1630. Gas klorin pertama kali disintesis melalui reaksi kimia, tetapi belum dikenal sebagai substansi yang penting. Carl Wilhelm Scheele menulis deskripsi gas klorin pada tahun 1774, menganggapnya itu sebagai oksida sebuah unsur baru. Pada tahun 1809, ahli kimia menyatakan bahwa gas ini mungkin adalah elemen murni, dan hal ini dikonfirmasi oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1810 yang dinamai dari bahasa Yunani kuno, yaitu berdasarkan warnanya. Karena reaktivitasannya, semua klorin di perak bumi dalam bentuk senyawa ion klorida termasuk juga garam dapur. Unsur ini adalah halogen paling melimpah kedua di bumi setelah fluor, dan unsur kimia ke-21 paling melimpah di kerak bumi. Deposit yang besar ini terlihat kecil karena sebagian besar klorida terdapat dalam air laut. Selanjutnya sifat fisik. Sifat fisik dari klorin nomor atomnya yang pertama 17. Konfigurasi elektronnya adalah Ne 3s2 3p3. Massa atom relatifnya 35,45. Jari-jari atomnya 0,97 angstrom. Titik didihnya minus 35 derajat Celcius. Titik leburnya minus 111 derajat Celcius. Keelektronegatifnya 2,85. Energi ionisasinya 1260 kJ per mol. Tingkat oksidasinya maksnya 7+. Selanjutnya sifat-sifat klorin. Klorin merupakan gas yang berwarna kehijauan pada suhu kamar, mempunyai titik lebur minus 111 derajat Celcius dan titik didih minus 34 derajat Celcius, seperti halnya unsur kimia yang lain. Terdapat 7 elektron pada kulit terluar pada klorin, sehingga sifat klorin tidak stabil dan sangat reaktif.
agar klorin bisa mendapatkan struktur seperti gas mulia. Klorin juga bersifat sebagai oksidator. Kegunaan klorin: yang pertama, klorin digunakan untuk memproduksi air minum yang aman. Yang kedua, senyawa yang diklorinisasi banyak digunakan untuk sanitasi, pemutihan pulp, disinfektan, dan pengolahan tekstil. Klor juga digunakan untuk pembuatan klorat dan yang penting dalam kimia organik, membentuk senyawa seperti kloroform, karbon tetraklorida, polivinil klorida, dan karet sintesis. Yang keempat, penggunaan lain dari senyawa klorin meliputi zat warna, produk minyak bumi, obat-obatan antiseptik, insektisida, bahan makanan, pelarut, cat, dan plastik. Selanjutnya ada kelimpahan klorin. Kelimpahan klorin ini kira-kira ada 145 bagian per juta berat dan 85 bagian per juta per mol. Kelimpahan tata surya 8 bagian per juta berat, 0,3 bagian per juta oleh mol. Biaya murni adanya $0,15 per 100 gram. Selanjutnya adalah unsur argon. Unsur argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 18 di tabel periodik dan merupakan gas mulia. Nama argon diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu bentuk tanggalnya dari itu yang berarti malas atau tak aktif, sebagai rujukan kepada kenyataan bahwa unsur ini hampir tidak pernah mengalami reaksi kimia. Oktet lengkap 8 elektron ini pada kulit elektron luarnya membuat argon stabil dan tahan terhadap ikatan dengan unsur lainnya. Temperatur titik triplenya adalah 83,8058. K adalah titik tetap yang ditentukan dalam International Temperature Scale dalam 1990. Selanjutnya ada sifat fisik argon. Sifat fisik argon yang pertama ada nomor atom. Nomor atomnya argon itu 18. Konfigurasi elektronnya tuh Ne, 3s2, 3p6. Massa atom relatifnya 39,95. Jari-jari atomnya 0,88 angstrom. Titik didihnya minus 186 derajat Celcius. Titik leburan minus 189 derajat Celcius. Oke, elektron negatifnya minus, tidak ada. Energi ionisasinya 1520 kJ per mol. Dan selanjutnya ada tingkat oksidasinya tuh nggak ada. Selanjutnya ada sifat-sifat argon. Sifat-sifat argon merupakan gas inert yang tidak bereaksi dengan zat-zat yang lainnya, dan juga bersifat stabil dan tak bisa berikatan dengan unsur lain karena jumlah elektron di kulit flora sudah pas 8, jadi tidak bisa ditambahin lagi. Selanjutnya ada berada pada golongan 8A dalam sistem periodik unsur. Selanjutnya ada kegunaan argon. Argon digunakan di bola lampu untuk melindungi filamen dan memberikan suasana yang tidak reaktif di sekitar pengelasan. Yang kedua, argon juga digunakan dalam industri semikonduktor untuk memberikan atmosfer inert untuk pertumbuhan kristal silikon dan germanium. Argon digunakan dalam laser medis di oftalmologi, misalnya untuk memperbaiki cat mata seperti kebocoran pembuluh darah, diatas semen retina, glaukoma, dan degenerasi makula. Argon memiliki konduktivitas termal yang rendah dan digunakan sebagai gas antara panel kaca dengan kaca ganda dengan triple efisiensi yang tinggi. Kelimpahan argon. Kelimpahan kerak bumi 3,5 bagian per juta berat, 1,8 bagian per juta mol. Jadi ada kelimpahan tata surya 0,01% berat dan 3,3 bagian per juta oleh mol. Biaya murni adalah $0,5 per 100 gram. Oke, cukup sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali.